Kebakaran. Lari. Lari, lari. Api. Oh tidak, ini gawat. Seorang pemuda terjebak di dalam. Pintunya tertutup rapat. Api-api. Apinya terlalu besar. Pria muda itu dalam bahaya. Nona muda, jangan masuk, itu berbahaya. Itu dia. Gadis ini luar biasa. Sangat berani. Dia benar-benar luar biasa. Aku tamat. Pengiriman makanan akan terlambat. Gajiku akan dipotong. Ada apa? Tuan Fukao. Apa yang terjadi padamu? Tuan Fuku tersayang. Bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Bangun, bangun. Aku belum mati. Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Cepat tarik dia ke atas. Ayo, ayo, ayo. Pelan-pelan. Pergi dan selidiki. Siapa wanita yang selamatkan aku tadi? Aku harus menemukannya. Jalan. Linhei Bibi Lin Siwei. Apa kau mendengarku? Chen Wansu Ibu Lin Siwei. Cepat serahkan santunan kematian kakakku, kompensasi kematian, dan akta properti. Ibu, hari ini aku. Kalau tidak, aku akan menyuruh putraku untuk memukulmu sampai mati. Apa yang ingin kau lakukan pada ibuku? Ibu, kau baik-baik saja? Kau datang tepat pada waktunya, ketika ayahmu meninggal. Ada sejumlah kompensasi. Bukan begitu, serahkan padaku segera. Tidak mungkin, itu milik ayahku. Uang santunan kematian kecelakaan mobil. Itu uang simpanan ibuku untuk bertahan hidup. Uang penyelamat hidup, dasar orang sakit-sakitan. Apa yang perlu diobati? Lebih baik mati saja. Uang ini seharusnya untuk beli rumah dan cari istri putraku. Wahai putra Linhei. Ulangi perkataanmu itu padaku. Ulangi lagi. Ada apa? Apa kau berani menyentuhku? Jangan berani-beraninya memukul ibuku. Aku akan melawanmu sampai mati. Yunhai, anak ini 27 atau 28 tahun. Dia belum pernah sentuh tangan gadis. Sekalipun, sepanjang hari dia dikelilingi oleh hanya sekelompok pria. Nyonya, orientasi seksual Tuan Fu masih sangat normal. Bagaimanapun juga segera, singkirkan semua orang ini. Kita harus mencari wanita muda yang cantik untuk menjadi pengawal putraku. Jika kau tidak menanganinya dengan baik, aku akan menyingkirkanmu juga. Ya. Coba bergerak lagi. Keributan apa itu? Segera nyah dari pandanganku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan padamu. Dia orangnya. Nona muda, maukah kau menjadi pengawal putraku kan? Apa katamu? Pengawal. Itu tidak pantas. Apa yang tidak pantas dari itu? Anda keluarga pasien kan? Kondisi pasien saat ini membutuhkan operasi sesegera mungkin. Biaya operasi ditambah pengeluaran selanjutnya. Sekitar 1,5 juta. Sebaiknya Anda segera menyiapkannya. 1,5 juta? Di mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Kau baru saja menyebutkan pengawal. Berapa per bulan? 10.000. Ini 1 juta. 1 juta. Halo bos. Kemana semua orang pergi? Menghabiskan begitu banyak uang. Apa gunanya mempekerjakan kalian semua? Halo Ketua Fu. Apa yang terjadi di sini? Semua pengawalmu sebelumnya sudah kupecat. Habiskan uang besar demi merekrut mereka, dan mereka masih membiarkanmu terluka. Apa gunanya?
Mulai sekarang dia akan menjadi pengawal profesional pribadimu 24 jam. Pengawalnya. Ibu, kau membiarkan seorang wanita menjadi pengawalku. Apa yang kau ingin aku tonton? Melihatnya mendulang. Wei Wei, ini, tunjukkan keahlianmu. Ya, Apa yang sedang kamu lakukan? demonstrasi selesai. Ketua Fu, apakah Anda puas? Nah, apa kau puas? Kalian semua saling kenal baik-baik. Ya, Kamu. Bicara. Berapa yang kau minta untuk pergi? Apakah 1 juta cukup? Tidak cukup 5 juta. Segera menghilang dari pandanganku. Aku sudah sering melihat wanita sepertimu mencoba segala macam cara untuk masuk ke ranjangku. Mimpi saja. Ambil uang ini dan segera pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. benar-benar menjijikan. Orang macam apa itu? Kau menganggapku apa? Pemberitahuan, akan ada pemeliharaan sirkuit sebentar lagi. Listrik akan padam sebentar sekitar 10 menit. Mohon jangan khawatir takut atau berlarian. Jangan mendekat. Ketua Fu, tolong pahami ini. Tidak semua wanita tertarik pada orang sepertimu. Seorang ayam potong putih. Ayam rebus. Kalau tak ada kerjaan, ambil cermin saja. Dan lihatlah dirimu sendiri. Lihatlah ke cermin. Aku pengawal yang ibumu rekrut langsung. Kau tidak punya hak untuk memecatku. Tunggu saja. Seseorang. Ketua Fu. Kau ini apa? Apa yang terjadi? Apa yang kamu lihat? Cepat bantu aku berdiri. Lin Xiweikan. Tunggu saja aku. Bukankah kamu pengawal pribadi 24 jamku? Aku akan keluar sekarang untuk kembali ke perusahaan. Tidak ada tempat untukmu di mobil. Aku akan mengirimkan lokasinya ke ponselmu dalam 10 menit. Jika kamu tidak berhasil, gajimu akan dipotong. 10 menit. 10 kilometer. Apa kau sudah gila? Sudah berapa lama? 9 menit dan 50 detik. Dia tidak bisa datang. Beritahu Departemen HRD. Pecat dia. Ada pun nyonya. Aku bosmu. Atau dia bosmu. Akhirnya tiba. Kau masih tidak bisa masuk. Kenapa? Tepat sekali. 32. Kau baru saja melebihi waktu kau terlambat. Kau dipecat. Apa katamu? Kau sengaja melakukannya. Kau hanya ingin memecatku. Kamu salah. Apa maksudmu aku sengaja melakukannya? Itu kamu sendiri. Tidak berhasil dalam 10 menit untuk tiba di perusahaan. Kamu sengaja datang terlambat. Salah siapa itu? Kau hanya ingin memecatku, bukan? Aku memberimu kesempatan. Kamu sendiri tidak memenuhi harapan. Baiklah, karena Ketua Fu sangat ingin memecatku. Kalau begitu aku akan pergi saja. Ingat ketika saatnya tiba. Jangan kembali memohon padaku. Apa katamu? Penjaga-penjaga. Apa yang kamu lihat?
Cepat singkirkan meja ini dariku. Ya. Bawa wanita itu kembali padaku. Kenapa Ketua Fu ingin aku kembali? Tapi aku sudah dipecat. Berapa banyak uang? Aku tidak bisa mendengarmu. Berapa banyak uang yang kamu inginkan untuk memindahkan ini? Meja sialan ini. Apakah ini sikapmu saat memohon padaku? Aku tidak akan melayanimu. Baiklah, baiklah, aku menyerah. Tidak bisakah aku tidak memecatmu saja? Bukankah ini kakakku tersayang? Ketua Fu dari grup Fu. Fudong tuan muda kedua keluarga Fu. Aku dengar kamu hampir meninggal dalam kebakaran. Ketua Fu kebakaran waktu itu disebabkan oleh tuan muda kedua. Kenapa kamu tidak bisa berdiri? Apakah kamu sekarang di kursi roda? Kakak kamu tidak. Lumpuhkan. Meskipun aku lumpuh, Ketua grup Fu, posisi pewaris, tetap tidak akan menjadi milikmu. Anak haram dari istri kedua. Apakah kamu punya kualifikasi? Kakak masih sangat keras kepala. Pelajaran dari terakhir kali belum cukup. Bagaimana kalau sesuatu yang lebih menarik? Tidak, tidak, tidak. Jangan pukul Ketua Fu, pukul aku saja. Berani menyentuh orang-orangku. Kau mencari mati. Pengawal baru Fu Yunhai. Dia menemukan seorang wanita. Kakak seleramu. Kapan itu? Menjadi begitu aneh. Dia aku bisa menjatuhkan 3 orang sekali pukul. Dia meremehkanmu. Dia meremehkanmu. Nanti aku akan membuatmu menangis dan berlutut memanggilku ayam. Mari kita lihat siapa yang memanggil siapa ayah. Aku akan memanggilmu ayah. Hanya dari pandanganku. Beraninya kau menindas orang-orangku. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Tunggu saja. Ini belum berakhir. Wanita itu, monster macam apa dia sebenarnya? Dia menakutkan. Kekuatan wanita itu mengerikan. Lenganku hampir patah. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa maksudmu apa yang harus kita lakukan? Besok adalah rapat tahunan grup Fu. Kalian bawa orang dan pergi alihkan perhatian wanita itu. Aku akan membawa orang dan pergi berurusan dengan Fu Yunhai. Apa ini? Rapat tahunan grup Fu. Ini gaun pakailah. Dan malam ini, ikutlah denganku untuk hadir. Rapat tahunan. Gaun. Ini sangat terbuka. Ini tidak senonoh. Ini memalukan. Aku tidak akan memakainya. 100.000. Ini bonus tambahan. 100.000 lagi setelah acara. Kamu ikut atau tidak? Pergi. Harus pergi. Tidak bisakah kamu sedikit lebih lembut? Maafkan aku. Tuan Fu, aku akan lebih berhati-hati lain kali. Wanita itu belum datang juga. Dia seharusnya segera tibakan. Hanya tersisa 10 menit. Ini akan segera dimulai. Ayo pergi, kita tidak akan menunggunya. Nona Lin, mohon tunggu di sini sebentar. Tuan Fu akan segera tiba. Kakak kamu tidak menyangka ini kan? Kita bertemu lagi. Kamu tidak punya keahlian lain, tapi kamu penuh dengan trik licik. Cukup banyak. Sepertinya kamu tidak istimewa sama sekali. Kamu sangat beruntung masih hidup. Pertama kali,
api tidak membunuhmu. Kedua kalinya, seorang wanita muncul dan mengacaukan segalanya. Kali ini wanita itu sudah aku singkirkan. Siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang? Pergi ke neraka. Beraninya kau menyentuh orang-orangku. Jadi bagaimana kalau dia datang? Terakhir kali itu kebetulan. Kali ini luar dalam. Aku membawa lebih dari 100 orang. Tapi kamu sendirian. Serang. Serang. Di mana orang-orangnya? Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan mendekat. Aku memperingatkanmu. Aku adalah tuan muda kedua dari keluarga Fu. Kekuatan di belakangku bukan sesuatu yang bisa kamu provokasi. Jika kamu memprovokasiku. Jadi kenapa kalau aku memprovokasimu? Kamu tamat. Masih mencoba lari. Kurasa kau sudah tamat. Aku paling benci trik kotor dalam hidupku. Kau ingin membiusku dengan ini. Simpan saja untuk dirimu sendiri, kalau begitu. Kamu melakukannya dengan baik kali ini. Sisa 100.000. Nanti kuberi saat kita kembali. Namun, apa yang kamu berikan padanya untuk diminum? Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu. Tak tahu tapi berani memberikannya untuk diminum. Bagaimanapun itu miliknya sendiri. Aku hanya mengembalikannya padanya. Apa hubungannya denganku? Baiklah, biarkan mereka bermain sendiri. Ayo pergi. Tidak ada di antara kalian yang akan pergi. Kamu telah mempermalukanku. Masih ingin pergi. Hari ini entah kamu melompat dari sini, atau aku akan mendorongnya. Dari sini, pilih. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kamu tidak melompat, aku akan segera melemparkannya. Dari sini, bukankah kamu pengawalnya? Ayo lompat. Baiklah, aku akan melompat. Apa kamu gila? Fudong, kamu sudah keterlaluan. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Aku akan memberikannya padamu. Diam, aku tidak menginginkan apapun sekarang. Penghinaan yang aku derita malam ini, aku akan membalas semuanya. Cepat lompat. Apa kamu mendengarku? Aku akan melompat. Biarkan dia pergi. Kakimu baik-baik saja. Sekarang bukan. Waktunya membicarakan ini. Mari kita bicarakan tentangmu dulu. Bicara tentang apa mengenai diriku? Jadi kau berbohong padaku. Aku. Dengarkan penjelasanku. Alasan aku tidak bisa berdiri adalah karena... Karena apa? Menyenangkan menipuku. Karena aku terlihat mudah dibodohi. Melihatku melompat dari gedung untukmu. Merasa sangat puas. Terasa seperti sebuah pencapaian, bukan? Tidak, itu bukan aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Bajingan. Kamu. Ketua Fu. Ada apa denganmu? Kau baik-baik saja? Terjebak. Tidak bisa keluar. Tunggu, aku cari seseorang untukmu. Kamu. Tetaplah duduk di sana. Lin Siwei. Kamu mau kemana? Bawa aku bersamamu pergi. Obatnya mulai beraksi. Tolong. Jangan pergi. Setelah aku dengan baik hati menyelamatkannya, dia bahkan tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Dan dia bahkan berbohong padaku. Pria memang semuanya pembawa masalah. Dan sepatu serta rok ini benar-benar menghalangi. Apa yang kamu lakukan di sini? Keluarkan aku dari sini. Kamu. Kejar dia. Kenapa kalian hanya berdiri saja? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Aku bosmu, kamu tahu. Lagi pula aku yang menyelamatkanmu barusan. Kenapa kamu sejahat itu? Di mana rasa terima kasihmu? Biar ku beritahu sesuatu. Turunkan aku dalam 3 detik. Kau dengar aku? 3, 2, 1. Berhenti. Jangan pergi. Apa yang harus kulakukan agar aku bisa keluar? Hentikan mobilnya, hentikan mobilnya. Hentikan mobilnya, kau dengar aku. Kembali. Berubah pikiran. Ya, aku sudah berubah pikiran. Baguslah, kalau kau berubah pikiran. Aku juga bukan orang yang terlalu menuntut. Selama kau benar-benar bertobat, dan kemudian keluarkan aku, maka aku akan. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Jangan main-main. Keluarkan aku.
Baiklah, kamu keluar. Kau benar-benar sesuatu. Apa kau percaya aku akan memecatmu? Pecat aku. Aku selesai di sini. Rumah sakit. Ketua Fu, apa kau yakin tidak menggunakan kursi roda? Bajingan. Tidak. Aku ketua terhormat dari grup Fu. Bagaimanapun aku masih bosnya. Beraninya dia memperlakukanku seperti itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pecat dia. Pecat. Pecat. Aku selesai di sini. Pecat apa yang kau bicarakan pecat? Untuk menghadapi orang seperti ini, aku punya cara yang lebih baik. Bisa pakai otak sedikit, nggak? Apa yang dia lakukan di sini? Ayo kita lihat. Ini tempatnya kan tidak salah. Tuan muda kedua, kami sudah menyelidiki dan memastikan itu ada di sini. Bagus, ayo pergi. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah pelajaran dari terakhir kali sudah cukup? Kamu mau ronde lagi? Aku di sini untuk menjenguk ibumu. Mengunjungi? Orang sepertimu bisa punya niat baik. Aku memperingatkanmu. Segera pergi dari sini. Jangan salahkan aku kalau aku jadi kasar. Aku bisa memberikan ibumu perawatan yang lebih baik dari sekarang. Tidakkah kamu ingin penyakit ibumu cepat membaik? Apa maksudmu? Kamu adalah pengawal Fu Yunhai. Bukankah itu hanya demi uang untuk mengobati penyakit ibumu? Bagaimana jika aku berkata, aku tahu yang terbaik di dunia, spesialis medis terbaik, untuk memberikan ibumu perawatan yang lebih baik lagi? Jadi sebenarnya apa yang kamu inginkan? Tinggalkan Fu Yunhai dan jadilah milikku. Nona Lin, kamu tidak akan rugi dalam kesepakatan ini. Sialan. Mencuri wanitaku tepat di depanku. Tepat sekali. Tuan Fu, itu Tuan Lin. Kapan dia menjadi wanitamu? Di antara kalian berdua, apa hubungan kalian? Apa wanitaku? Kapan aku mengatakan itu? Kau pasti salah dengar. Yang kukatakan adalah orangku. Bicara saja. Kenapa kau memegang begitu erat? Jadi Nona Lin, sudahkah kamu mempertimbangkannya? Selama kamu meninggalkan Fu Yunhai itu dan bekerja sama denganku, menjadi orangku, gaji tahunan 1 juta, termasuk penyakit ibumu, semua itu tidak akan menjadi masalah. Kau pikir kau pantas mencuri orangku? Kakak, kenapa kamu ada di mana-mana? Kamu seperti hantu gentayangan. Harusnya aku yang tanya kamu kan? Nona Lin adalah orangku. Dia menandatangani perjanjian denganku. Jangan coba bajak dariku. Apa maksudmu aku adalah orangmu? Jelaskan dirimu dengan jelas. Aku sudah mengundurkan diri. Pengunduran diri aku belum menyetujuinya. Jadi itu tidak dihitung. Kamu... Kakak, berhenti mengganggunya. Dalam keadaanmu yang lumpuh saat ini, untuk apa kamu membutuhkan pengawal? Untuk melindungimu, agar tidak semakin lumpuh. Akan lebih berguna jika kau serahkan saja dia padaku. Dan aku yakin, aku akan jadi bos yang lebih baik bagi Nona Lin. Akan melakukan lebih baik darimu. Begitukah? Tapi kau tidak perlu khawatir tentang itu. Apalagi aku putra tertua keluarga Fu. Apa yang bisa kau tawarkan? Aku bisa melakukan semua itu. Begitukah? Belum tentu. Aku bisa mengundang Dr. Aksam dari AS untuk melakukan operasi pada ibu Nona Lin. Bisakah kamu? Luar negeri belum tentu yang terbaik. Para ahli domestik terbaik. Aku bisa mengundang mereka semua. Aku juga bisa memberi Nona Lin gaji tahunan 1 juta. Aku akan memberikan 10 juta. Aku akan menambahkan 3 villa teluk, senilai puluhan juta. Aku akan menambahkan milik grup Fu, 3% saham. Kamu? Ada apa? Bandingkan saja. Bagaimanapun ini adalah anak haram. Bahkan tidak punya saham untuk diberikan. Kamu? Cukup. Kamu menganggapku apa? Semakin aku dengar semakin keterlaluan. Aku hanya seorang pengawal kecil. Aku nggak kuat dengan kemurahan hati kalian. Kalau ingin berbuat gaduh, keluar saja. Jangan ganggu istirahat ibuku di sini. Nona Lin, kalau belum puas, aku bisa naikkan tawarannya. Segala kekuasaan dan kekayaan akan kuberikan padamu. Aku juga bisa. Apakah 1 juta cukup? 1 juta sehari. Jika itu tidak cukup, maka 1 juta saja. Selama kamu bersedia menjadi pengawalku, aku terima semua kondisi kamu. Diam. Aku tak akan pergi dengan kalian. Kalian berdua keluar. Aku setuju. Aku setuju.
Baru saja kau bilang. Harga berapa yang kau tawarkan? 1 juta sehari. Tidak 1 juta per jam. Kau sendiri bilang akan terima semua syarat. Kamu adalah... Aku bibinya. Bibi kandungnya. Semua urusannya ada di tanganku. Siapa di antara kalian yang tertarik pada Shiwei? Datang padaku biar aku yang putuskan. Bibi, sebutkan saja hargamu. Selama Nona Lin bisa menjadi milikku, aku akan menyetujui apapun. Kondisi yang dia setuju. Aku akan memberikan 2 kali lipat. Aku tidak menyangka anak nakal ini begitu berharga. 2 pria tertarik padanya pada saat yang sama. Tidak masalah, tidak masalah. 1 juta tidak apa-apa. Siapapun yang membayar sekarang bisa membawanya pergi. Aku duluan. Aku yang pertama. Cukup. Aku bukan komoditas siapapun. Ada batasnya main-mainmu. Terus ribut aku bisa jadi nggak sopan, jangan salahkan aku. Keluar. Pergi. Keluar. Uangku. Kakak jangan terlalu sombong. Cepat atau lambat dia akan menjadi milikku. Dulu untuk posisi pewaris grup Fu, kau tidak bisa mengalahkanku. Sekarang kau masih berharap untuk merebut seseorang yang menjadi milikku. Tunggu saja. Wanita ini masih menjadi pengawalku sekarang. Bagaimanapun aku adalah bos dan atasannya. Sikap macam apa itu terhadapku? Entah pergi cari pria yang tadi itu, dan berikan aku 1 juta itu. Kalau nggak hari ini, nggak ada yang senang. Bos? Jadi sekarang kita... Buka pintunya. Untuk apa kau berdiri di sana? Jika kau tidak memberiku uang hari ini, aku belum selesai denganmu. Kenapa kamu belum pergi? Bukankah hanya uang yang kau inginkan? Ini dia. Pergi sana. Kamu gila, kenapa kamu memberinya uang? Serahkan ini padaku. Aku paling tahu cara menghadapi orang seperti ini. Jangan khawatir. Kau membayarnya. Terus gimana soal 1 juta tadi? Dan villa itu? Dan sahamnya? Apakah itu masih berlaku? Tentu saja. Selama kau berani memintanya, aku berani memberikannya. Apa yang tidak berani diminta? Kapan kau akan memberikannya? Bagaimana kau akan memberikannya? Selama kau memberikannya sekarang, aku akan segera pergi, dan aku berjanji tidak akan pernah kembali. Tunggu 2 menit lagi, mereka akan segera tiba. Kamu gila. Kamu benar-benar memberikannya. Aku tidak tahu 8 hidup keberuntunganmu sebesar apa. Sampai ada pria yang membayar harga ini untukmu. Tapi itu juga tidak apa-apa. Bibi, aku anggap ini ujian pertamanya. Aku orang tuamu. Jika kau ingin pergi dengan pria ini, jadi taati dan berikan semua yang kuminta barusan. Kalau tidak, kau akan mati di keluarga Lin dan tidak diizinkan pergi. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi padamu. Tunggu. Polisi, seseorang melaporkan Anda atas pemerasan. Ikut kami. Kau salah, tidak mungkin. Kau pasti salah. Kita punya rekaman, kau tahu. Kau menipuku. Tunggu saja. Sampai jumpa. Kenapa kau menatapku? Jangan bilang kau jatuh cinta padaku. Kamu sudah gila. Aku ingin bertanya, apa yang terjadi padanya? Bagaimana dia bisa dibawa pergi oleh polisi? Apakah menurut Anda aset grup Fu saya semudah itu untuk ditipu? Hanya berdasarkan apa yang baru saja kukatakan. Jika dijumlahkan setidaknya harus beberapa puluh juta kan. Selain itu saham dan tuduhan. Setelah ini ditetapkan, cukup untuk memenjarakannya beberapa tahun. Jadi kamu sudah bersiap-siap sejak awal? Kalau nggak aku harus rela ditipu dia. Mereka tidak akan keluar dalam waktu dekat. Adapun kau, lain kali kau melakukan sesuatu, bisakah kau tidak selalu menggunakan kekerasan? Gunakan otakmu lebih banyak. Baiklah. Oh ya, penyakit ibumu. Aku panggil dokter terbaik untuk periksa dia. Apa? Apa kau bodoh? Baru saja Fudon jelas ingin memenangkanmu. Dan bibimu jelas berniat menipumu. Tidak bisakah kau berpikir sedikit saat bertindak? Tapi untungnya, kau punya atasan yang sangat cerdas dan berbakat. Memang aku seharusnya tidak percaya. Pria ini akan memiliki niat baik. Jika tidak ada apa-apa, cepatlah pergi. Ayo pergi.
Aku bilang, ketika kalian orang kaya datang ke. Kalau di sini kalian semua pakai pakaian seperti itu. Baun, di perjamuan terakhir itu, aku tak pernah lihat kamu pakai dengan benar. Aku tak sangka biasanya kamu terlihat di permukaan. Begitu kasar dan tidak anggun. Kalau berdandan kamu terlihat keren. Berhenti melihat. Terus lihat kucungkil matamu. Rok ini agak pendek bukan? Pengawal cepat ikuti. Dimengerti. The film was translated and Bagus. narrated by Tembakan M bagus. Media. Tembakan bagus. Kakakku tersayang ada di sini. Ayo ayat berikan padaku. Kenapa Anda sangat terlambat? Sudah cukup baik aku datang. Seberapa lebih awal kamu ingin aku datang? Jangan bilang aku harus buru-buru datang mengantarmu. Dasar bajingan. Aku ayahmu. Siapa yang ngajarin kamu bicara padaku seperti itu? Kamu paling tahu apa yang sudah kamu lakukan, bukan begitu? Dengan kamu yang seperti ini. Jangan pernah menyebut dirimu seorang ayah. Bagaimana kamu berani bicara sama ayahmu begitu? Siapa dia? Aku. Akhir-akhir ini di dalam grup rumor tentang Nyonya Muda Fu terus-menerus beredar. Mungkinkah kakak hanya secara kebetulan menemukan wanita liar? Lalu delusi mau masukin dia ke keluarga Fu. Wanita liar apa? Keluarga Fuku luas dan makmur. Dengan aset puluhan miliar. Sebagai putra sulung, posisi Nyonya Muda keluarga Fu seharusnya diisi dengan menikahi wanita dengan status sosial yang setara. Memilih wanita seperti ini, aku tidak setuju. Kamu nggak serius percaya apa yang baru kamu bilang? Terdengar sangat mengesankan. Atau sangat seperti seorang ketua kan? Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Dari kecil kamu mau mengatur semuanya. Mengendalikan ibuku seumur hidup tidak cukup. Sekarang kamu juga mau mengendalikan hidupku. Aku memberitahumu. Mimpi saja. Kamu pernah bertanya kenapa ibuku menceraikanmu waktu itu? Tidakkah kamu pernah mempertimbangkan? Apakah itu masalahmu sendiri? Kamu, keluarga Fu melahirkanmu dan membesarkanmu, memberimu kondisi hidup yang begitu baik, tanpa aku orang tuamu. Kamu ini apa? Kamu bisa saja menolak aku sebagai anakmu. Keluarga Fu bukan cuma aku sebagai putra. Kamu terus bilang itu demi kebaikan kita. Bahwa kamu mencintai kami tetapi di matamu. Siapa yang lebih dari sekadar pian buatmu? Bahkan ibuku. Waktu itu tidak terkecuali. Kamu aku. Cukup. Kamu. Baru kali ini, aku lihat ayah yang melahirkan putra. Memperlakukan putranya sendiri seperti ini. Orang yang tahu akan bilang kamu ayahnya. Yang tidak tahu akan berpikir, dia dipungut olehmu. Melahirkan tapi tak tahu cara membesarkan. Maka jangan bahkan. Pergi. Kamu. Dasar anak durhaka. Aku marah bukan cuma karena kamu. Kamu bahkan menemukan wanita liar untuk membuatku marah bersama. Menyalahkan kakak. Kakak hanya bingung sesaat. Lagi pula wanita itu seperti pakaian. Harapanmu untuk kakak. Aku yakin dia tidak akan gagal melihatnya. Kamu masih yang paling masuk akal. Dulu aku pikir dia adalah putra sulung keluarga Fu. Dan memberinya hak waris keluarga Fu. Sekarang tampaknya masalah hak waris keluarga Fu ini perlu dipertimbangkan kembali. Aku bahkan tidak semarah itu barusan. Mengapa kamu begitu marah? Belum marah. Cara dia memperlakukanmu barusan. Jika dia bukan ayahmu, aku pasti sudah menonjoknya langsung. Apa maksudnya? Kamu adalah putra kandungnya. Dan dia memperlakukanmu seperti ini. Memang di keluarga kaya, hanya ada keuntungan. Tidak ada emosi. Apakah kamu barusan khawatir padaku? Mungkinkah kamu menyukaiku? Hanya hantu yang akan menyukaimu. Lin Siwei, apakah kamu mencoba membunuh bosmu? Siapa yang menyuruhmu mendekatiku? Dan kamu bahkan bilang aku menyukaimu. Kamu terlalu banyak berpikir bukan? Siapa yang menyukaimu? Aku hanya murni. Tidak menyukainya itu saja. Lagi pula aku gatal ingin memukulmu. Baiklah, semoga saja begitu. Dan biar ku beritahu, kata-kata tadi hanya untuk menghadapi mereka. Posisi Nyonya Muda Grup Fu. Jangan pernah memikirkannya. Siapa peduli? Namun barusan di lapangan golf. Dari percakapan mereka, orang tuanya sudah lama bercerai. Ketua Fu dan Nona Xia sudah tiba di perusahaan. Baiklah, antar Nona Lin kembali ke rumah sakit. Kita akan kembali ke hotel. Aku dengar grup Fu kita akan punya Nyonya Fu.
Wanita yang datang hari ini, sepertinya adalah calon Nyonya Fu. Aku dengar nama belakangnya Xia. Tunggu sebentar. Nona Xia yang mana? Orang yang menyelamatkan hidup Ketua Fu. Mengapa kamu terlihat begitu tertarik? Bisakah aku pergi bersama mereka? Baiklah, kembalilah ke hotel. Nona Xia, silakan. Baiklah. Selamat datang, Nona Xia. Letakkan barang-barangmu dan turunlah dulu. Ini semua disiapkan untukku oleh Fo Yunhai. Bagus sekali. Mulai sekarang, semua kemuliaan dan kekayaan ini akan menjadi milikku. Apa Ketua Fu sudah kembali? Ketua Fu mengirim pesan. Dia akan segera kembali. Sangat bagus, siapkan makan malam. Aku ingin makan bersama Ketua Fu. Ya. Aku sengaja berdandan hari ini. Menurut sikap Yunhai hari itu, kepadaku, jika aku sedikit saja menggodanya, maka setelah perbuatan itu selesai, kehidupan Nyonya Fu, aku bertekad untuk memilikinya. Nona Xia, Ketua Fu sudah tiba. Dia di sini bagus sekali. Bisakah kamu sedikit lebih lembut? Aku bosmu. Beginikah caramu merawat orang? Aku pengawal bukan pengasuh. Apalagi yang kamu inginkan? Kenapa Lin Shiwei juga ada di sini? Apakah kamu mengerti apa itu kelembutan? Apakah kamu bahkan seorang wanita? Kamu sekasar dan sebarbar orang biadab. Kamu datang. Ketua Anda sudah tiba. Di mana Yiran? Nona Xia ada di suite presiden, di lantai 2. Haruskah saya memanggilnya turun? Tidak perlu, aku akan naik sendiri. Yiran. Mengapa dia memanggilnya begitu? Pelayan memanggil Nona Xia. Fu Yunhai memanggil Yiran. Nona Xia ini, bagaimana bisa kebetulan seperti itu? Namanya depan dan belakang sama seperti Yiran. Mungkinkah? Tidak mungkin, tidak mungkin. Kalau kamu seperti ini, bisa naik ke atas enggak? Apa kamu butuh bantuan? Pergi. Ini lift pribadiku. Kamu. Tangga ada di sana. Aku benar Fu pelit. Tunggu saja. Aku lupa memberitahumu. Lantai 29. Apa? 29 lantai? Aku... Kamu benar-benar sakit jiwa. Pertama kamu menyuruhku lari 10 km ke perusahaan. Sekarang, kamu menyuruhku memanjat 29 lantai? Baik. Kita resmi menjadi musuh? Tunggu saja. Suatu hari, nenek ini akan membuatmu berlutut dan nyanyikan konkor untukku. Ketua Fu. Apakah Anda sengaja menyiksa Tuan Lin? Bisakah kamu bicara dengan benar?
Apa maksudmu menyiksa? Aku melakukan ini demi kesehatan fisiknya, agar dia berolahragakan. Lagi pula dia sendiri yang bersikeras ikut. Jangan membuatku terlihat seperti bos berhati hitam. Guncangan di mobil barusan itu benar-benar hampir membunuhku. Apa yang dimakan wanita ini sampai besar? Di mana dia diatur untuk tinggal. Ini suite residen yang biasa Anda tinggali. Bagaimana ini Lin Shiwei juga ada di sini? Aku belum sepenuhnya memenangkan hati Ketua Fu. Aku sama sekali nggak boleh biarin dia temukan apapun. Di mana dia? Dia seharusnya beristirahat di dalam. Ketua Fu, aku merasa sedikit tidak enak badan. Jangan mendekat. Kamu baik-baik saja Mes hingga enak badan. Aku baik-baik saja. Sebaiknya aku tidak menularimu. Kamu keluar dulu. Bagaimana kamu mengawasinya? Mengapa kamu tak cepat cari dokter untuk periksa dia? Ya, Ketua Fu, untuk identitas yang aku pura-purakan ini sebenarnya sangat peduli. Sepertinya, selama aku bisa dengan kuat mengamankan posisi Nyonya Fu, masa depanku akan baik. Wanita itu belum naik. belum. Jangan menunggunya, kita turun duluan. Di mana dia? Mengapa dia pergi? Ini tidak bisa terus begini. Kita harus membuat Lin Shiwei meninggalkan sisi Ketua Fu. Jika tidak, dia akan menjadi ancaman cepat atau lambat. Ini kamarnya kan? Mengapa kamu hanya berdiri di sana? Cepat pergi. Atau maksudmu, kamu ingin naik tangga lagi? Nona Xia yang kau sebutkan itu, di mana dia? Kenapa aku belum melihatnya? Mengapa kamu tiba-tiba begitu tertarik pada diriku? Mungkinkah kamu menyukai wanita? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku hanya bertanya iseng. Ayo pergi. Seorang pengawal harus memenuhi tugasnya untuk mengikuti bos 24 jam sehari tanpa meninggalkan sisinya. Efisiensi kerjamu tidak bagus. Aku merasa aku lebih seperti seseorang pengasuh pribadi. Sepertinya tidak terlalu buruk. Siapa yang mau? Cepat pergi. Cari cara untuk membuat wanita itu diusir dari grup Fu. 100.000 yuan. Ini milikmu. Setelah selesai ada 500.000 yuan lagi. Terima kasih Nyonya Muda. Jangan khawatir. Serahkan masalah ini padaku. Ketua Fu berkata, tolong kirim dokumen-dokumen ini ke kantor presiden. Dan sekalian pergi ke kamar 2 di lantai 7. Ambil dokumen-dokumen yang diperlukan. Dan kirimkan semuanya bersamaan. Siapa kau? Berhenti bicara omong kosong. Apa kamu tidak mendengarkan perkataan Ketua Fu? Cepat pergi. Baiklah. Aku akan pergi. Ketua Fu menginstruksikan. Kirimkan dokumen ini ke kantor presiden, dan sekalian pergi ke kamar 2 di lantai 7. Ambil dokumen-dokumen yang diperlukan, dan kirimkan semuanya bersamaan. Kau sengaja mempersulitku kan? Apa kamu serius pikir aku gampang ditindas? Pasti Kak Linda. Wanita tadi. Siapa tahu apa yang dia lakukan? Selalu mengikuti Ketua Fu kemana-mana. Menurutku, dia hanya mencoba merayu Ketua Fu. Benar sekali. Aku sudah melihat banyak wanita sepertinya. Kata ingin makan daging angsa. Dia bahkan tidak tahu apakah dia pantas. Pasti Kak Linde yang punya rencana. Suruh dia ke gedung barat pindahkan barang. Pekerjaan sebanyak itu akan membunuhnya karena lelah. Permisi, jangan menghalangi jalan. Baiklah, aku sudah dapatkan yang kau mau.
Aku baru saja. Aku tidak salah lihat kan? Kamu tidak salah lihat. Dia, bagaimana dia sendirian? Memindahkan semua barang ini. Untuk apa kalian berdiri saja? Cepat pindahkan barang-barang itu. Ya. Aku tidak bisa memindahkannya. Aku benar-benar tidak bisa memindahkannya. Dasar tidak berguna. Kalian semua gak berguna. Apa yang kalian lihat? Bajingan Fu. Apa kau sengaja mempersulitku? Bajingan Fu. Lin Siwei, ulangi itu. Jadi kenapa? Terakhir kali di Hotel Dihau, kau sengaja mempersulitku. Kali ini kau mempersulitku lagi. Sebenarnya, bagaimana aku telah menyinggungmu? Apa kau sengaja mencari masalah denganku? Apa yang kamu bicarakan? Aku mempersulitmu. Aku ketua grup Fu yang terhormat. Mengapa aku harus mempersulit pengawal kecil sepertimu? Tolong. Itu benar-benar di bawah martabatku. Berani buat tapi nggak berani ngaku. Maksudmu aku berani lakukan, tapi takut ngaku. Ketika aku Fu Yunhai melakukan sesuatu, aku tidak pernah takut orang lain tahu. Kamu bilang aku mempersulitmu. Mana buktinya? Tunjukkan. Jangan bicara omong kosong. Atau aku gugat kamu soal pencemaran nama baik. Baik. Jadi kau bermain kotor denganku. Aku bilang itu bukan aku. Pergi selidiki. Baiklah. The film was Tuan Fu, translated and saya narrated sudah by tahu. M Media. Itu Linda dari Departemen Kesekretariatan. Mengapa melakukan ini? Apa gunanya bagimu mempersulit orang lain? Tuan Fu. Ingat. Kamu sama sekali tidak boleh memberitahu siapapun tentang masalah ini. Kalau tidak kamu tahu sendiri akibatnya. Kalau ketahuan. Menerima suap. Aku lakukan ini tanpa disuruh. Aku hanya benar-benar tidak menyukainya. Tahukah kamu? Pengawasan perusahaan lengkap tanpa titik buta. Jika aku bisa menemukanmu, aku bisa mencari tahu siapa di balikmu. Jika aku tahu maka, hal-hal mencurigakan apa yang telah kamu lakukan, aku akan tahu segalanya. Jika kamu jujur sekarang, aku mungkin masih memberimu kesempatan. Tapi kalau aku harus selidiki dan cari tahu, aku akan memberitahumu. Itu Nyonya Muda. Nyonya Muda. Nyonya Muda memberiku sejumlah uang untuk mempersulit Nona Lin dan menyuruhku mengusirnya dari perusahaan. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu, Tuan Fu. Tolong biarkan aku pergi. Kau, kenapa kau menatapku? Jangan bilang istrimu adalah istriku. Siapa Nyonya Muda yang kamu bicarakan ini? Orang itu datang dengan mobilmu. Aku kira. Mobilku. Siapa yang menggunakan mobilku? Itu Nona Xia. Kenapa Nona Xia lagi? Kenapa kamu sengaja suruh orang buat susah aku? Keluar. Itu Iran. Tapi kenapa dia datang ke perusahaan dan punya permusuhan sebesar itu sama Lin Siwei? Tidak mungkin. Secara logika mereka tak seharusnya kenal. Tuan Fu, Anda sudah tiba. Di mana Iran? Yiran, Dia baru saja di sini beberapa saat yang lalu. Dia mungkin ada di atas. Haruskah saya memanggilnya? aku ada urusan lain yang harus diurus. Aku pergi dulu. Aku datang hari ini untuk memberitahu semua orang di sini bahwa grup Fu bukan sesuatu yang bisa kalian berikan padaku sesuka hati atau kalian ambil kembali sesuka hati. Mengenai apa yang baru saja kalian katakan tentang berbagai defisit perusahaan dan kinerja yang menurun. Tanyakan pada diri kalian sendiri. Tiga bulan yang lalu, ketika grup Fu diserahkan kepadaku, itu telah menunjukkan tren penurunan kinerja. Pemegang saham terus membicarakan, melakukan yang terbaik untuk grup Fu. Tetapi ketika tiba saatnya menghasilkan uang, tidak ada dari kalian yang menahan diri. Benar Paman Li? Dan Kakak Wang benarkan. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Entah itu omong kosong atau bukan. Kalian lebih tahu daripada aku.
Beberapa tahun terakhir ini, kesehatan orang tua ini tidak baik. Tetapi kalian sudah keterlaluan. Kalian gunakan momen ini buat menguras grup Fu. Semua untung kalian makan sendiri. Meninggalkan semua kerugian pada grup Fu. Faktor inilah yang mendorong defisit anggaran. Dan bahkan menimbulkan defisit yang kita hadapi sekarang. Dan kinerja yang menurun. Apa maksud Anda? Maksud Anda perusahaan ini rugi? Bukan salah Anda. Apakah Anda malah menyalahkan kami? Benar kakak. Paman-paman ini, semua berproses bersama ayam. Mereka adalah anggota pendiri. Kau tidak bisa mengelola perusahaan dengan baik, maka kau tidak akan berhasil. Mengapa memfitnah mereka? Jika kalian bodoh, bacalah lebih banyak buku. Gunakan otak kalian lebih banyak. Namun semua orang yang hadir di sini, dalam 3 bulan terakhir, aku sudah mengumpulkan semua berbagai proyek grup mengenai aktivitas ilegal kalian. Semua bukti telah ditemukan. Ini, apakah aku masih perlu menunjukkannya kepada kalian satu persatu? Cukup. Semua yang hadir di sini adalah paman dan paman buyut Anda. Sampai kapan Anda akan terus membuat keributan? Awalnya saya beri Anda kesempatan, tapi Anda tetap keras kepala. Saya mengumumkan untuk segera mencabut jabatannya di grup Fu sebagai ketua. Baiklah. Ambillah. Kapan saja. Apa kau gila? Kelompok orang itu jelas-jelas sengaja mempersulitmu. Lalu kau berikan begitu saja ke mereka. Orang-orang tak tahu malu ini. Aku akan meninju mereka satu persatu. Apa kau bodoh? Seperti yang baru saja aku katakan. Mengingat situasi grup Fu, kenapa bukan mereka yang mengambilnya? Apa kau pikir menyimpannya di tanganku adalah kentang panas? Itu masuk akal. Bodoh, belajarlah dari ini. Ayah, bagaimana kondisi fisikmu saat ini? Kau seharusnya tahu sendiri yang terbaik. Kau merusak tubuhmu saat masih muda. Sedangkan untuk orang tua, mereka harus beristirahat dan pulih total. Apa-apaan ini? Mengingat situasi grupku saat ini, selain aku, siapa lagi yang bisa mengelolanya? Kakak, kau belum melupakan ayah, dan aku putramu. Apakah kau juga menyayangiku? Kau masih terlalu tidak berpengalaman. Dengan caramu, jika grup Fu diserahkan kepadamu, itu akan menjadi kehancuran sejatinya. Ulangi perkataan itu padaku. Aku akan mengatakannya 100 kali. Itu akan tetap sama. Orang macam apa kau ini? Apa kau tidak tahu sendiri? Apa? Apakah Tuan Muda Fuer masih ingin di depanku menyakiti orang-orangku? Baru saja keputusan untuk mencabut jabatan ketua. Dengan ini ditarik kembali. Saya mengumumkan bahwa ketua dan pewaris grup Fu akan tetap Yunhai. Kenapa? Ini gawat. Seseorang membuat masalah di pintu masuk. Semua orang harus berikan aku keadilan. Hakimi dengan adil. Keponakanku hanyalah monster. Dia sangat kuat sejak kecil. Dia bukan orang normal. Dia membunuh ayahnya sendiri. Dan sekarang ayahnya terbaring di tempat tidur. Terbaring setengah mati. Sekarang, dia bahkan mengancam kami. Dan mengambil semua uang dari rumah. Apa? Benarkah ada orang seperti itu? Ini benar-benar tidak berperasaan. Bahkan orang tuanya sendiri bisa begitu kejam. Bukankah ini mutasi genetik? Lihat, ini semua dari monster itu. Luka-luka yang ditimbulkan di tubuhku. Semua itu adalah bukti. Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Tolong. Jangan pukul aku lagi. Jangan bunuh aku. Seharusnya aku tidak mengatakan apa-apa. Maaf. Maaf. Shiwei, tolong biarkan aku pergi. Orang tua harus diurus, anak-anak harus dibesarkan. Dan hai, anak ini belum diurus dengan baik. Jika aku mati, apa yang akan terjadi padanya? Apa yang kau katakan? Tolong, maukah kau melepaskanku? Aku tidak mau uang itu lagi. Semuanya milikmu. Ambillah. Ambil semuanya. Aku mohon padamu. Kau ngomong omong kosong apa? Jelas-jelas itu, kau yang berulang kali mencoba merebut uangku. Lepaskan aku. Lepaskan. Cepat ambil foto. Ini benar-benar monster.
Kakak, apa kau pikir aku hanya punya satu rencana? Aku tahu sejak awal bahwa mengambil alih hak waris tidaklah. Sesederhana itu. Aku masih punya rencana cadangan. Fu Yunhai. Kali ini, aku ingin melihat bagaimana kau akan menghadapi ini. Aku ingin melihat siapa yang berani menggertak menantuku. Siapa dia? Kalian bahkan tidak tahu ini. Dulu dengan grup Fu, ketua dia membangun kerajaan bersama. Pengusaha wanita kuat yang legendaris. Hanya saja kemudian, dia hanya pensiun dari mata publik. Apel. Itu menantu perempuan yang tadi mereka bicarakan. Mungkinkah dia? Kalau begitu dia adalah milik grup Fu Nyonya Muda. Ini menantuku. Kalian semua wartawan siapa? Dari surat kabar mana? Kalian berani di grup Fuku. Pintu masuk membuat masalah dan mempersulit serta menggertak dan menyebarkan rumor tentang menantuku. Aku lihat kalian semua ingin menerima milik grup Fuku. Surat pengacara. Tidak, itu bukan kami. Tidak, itu bukan kami. Itu dia. Itu dia bilang grup Fu. Presiden punya monster wanita di sini. Itu bukan urusan kami. Monster wanita. Kalian para reporter, mencampuri segala hal di bawah langit dan bumi. Kalian benar-benar ikut campur. Kalian bahkan ikut campur urusanku. Tidak ada monster di sampingku. Apa aku tidak tahu diriku sendiri? Apa aku perlu kalian ikut campur? Tuan Fu, kami membuat kesalahan. Kami membuat kesalahan. Membuat kesalahan. Apa-apa yang terjadi? Kenapa mereka tiba-tiba berpindah pihak? Mereka yang tidak ingin karier mereka hancur. Cepat lari. Cepat. Apa yang akan kau lakukan? Aku patah tulang. Kau tidak akan peduli padaku lagi. Bibi, aku bilang trik apa yang kau pakai. Jadi ini sandiwara yang kau mainkan? Merusak reputasiku. Demi keuntunganmu sendiri. Memutarbalikkan kebenaran. Kau punya trik yang cukup licik. Gerakan yang baru saja kulakukan itu sama sekali tidak pakai kekuatan. Apa kau percaya aku benar-benar akan mematahkan tulangmu? Kita tidak perlu berjalan sendiri. Cepat. Hanya itu. Kenapa Nyonya Muda harus? Aku Nyonya Muda Fu yang asli. Aku tunangannya. Menantu keluarga Fu. Kenapa bahkan Ibu Yunhai mendukung Lin Shiwei? Kenapa dia begitu beruntung? Lin Shiwei, tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Nona Xia, makan malam sudah siap. Anda mau kemana? Kalau tidak makan, menyingkirlah. Omong kosong. Kalian berdua benar-benar tidak masuk akal. Ini adalah perusahaan. Bukan tempat bagi Anda untuk main-main atau bermain rumah-rumahan. Saham grup Fu. Bagaimana bisa diberikan begitu saja? Lalu apa saranmu? Usir wanita ini dari sini. Dampak negatif yang dibawa ke perusahaan terlalu besar. Jika ini terus berlanjut, grup Fu saya akan hancur cepat atau lambat. Bisakah ini terus berlanjut? Bisakah Bibi menanganinya sendiri? Jangan khawatir, kekuatan tempur ibuku saja sebanding dengan satu divisi penuh, terutama di depan ayahku. Apa kau tidak dengar apa yang dikatakan para reporter di luar tadi? Kau bahkan tidak tahu ini. Wanita karier legendaris yang pernah membangun kerajaan bersama ketua grup Fu. Wanita karier legendaris. Hanya saja kemudian, dia hanya pensiun dari kehidupan publik. Bahkan ketua grup Fu harus menunjukkan rasa hormat padanya. Panutan bagi generasi kita. Bagaimana jika aku bilang tidak? Menantu perempuan yang sudah kupilih. Aku ibu mertuanya melindunginya. Omong kosong. Coba banting meja lagi biar kulihat. Apa kau memanfaatkan kebaikanku? Ada apa di sini? Kenapa begitu Bibi berbicara? Ayahmu langsung menciut. Menurutmu apa yang dilakukan putra simpanan di sini? Jika bukan karena harga diri seorang pria yang menyedihkan, ayahku tak akan ngotot keluar cari seseorang. Apa kau gila? Apakah kau memecat orang ini? Atau mengangkatnya? Apapun yang kau lakukan tidak masalah. Tapi siapapun yang berani tidak menyetujui menantu perempuanku atau menindas menantu perempuanku, aku Yulan akan menjadi yang pertama menolak. Ibu, apa aku masih putra kandungmu? Siapa yang punya pendapat? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa kau punya pendapat? Tidak. Sama sekali tidak. Tidak ada pendapat, tidak ada pendapat. Ayo cepat pergi. Baiklah. Mulai sekarang urusan perusahaan akan ditangani olehku. Kalian berdua yang muda bisa pergi menjalani hidup kalian sendiri. Tidak, Bibi, tolong dengarkan penjelasanku. Ya. Bukankah kau sudah berjanji pada Bibi? Apa yang kita rayakan? Hubungan kita.
Awalnya adalah kesalahpahaman. Kau jelaskan saja dengan jelas padanya. Bukankah itu sudah cukup? Apa kau berani memberitahu ibuku? Atau apa aku berani mengatakannya? Aku mau ke toilet. Kemana dia pergi? Wanita di samping orang ini. Mengapa dia merasa seperti wanita itu? Lin Siwei. Buka pintunya. Wanita yang sangat kuat. Aku tidak. Dasar mesum. Dia benar-benar tidak buruk rupa. Nanti saat kita bersenang-senang dengannya, pasti akan luar biasa. Kali ini kami para saudara beruntung. Tangani wanita ini. Kau bisa berbuat apapun padanya. Baiklah, baiklah, baiklah. Siwei, jangan salahkan aku. Hanya dengan cara ini, keluarga Fu tidak akan menerimamu. Hanya begitu aku punya kesempatan untuk menjadi Nyonya Fu. Siapa kau dan apa yang kau lakukan di sini? Jadi kau yang disembunyikan oleh Fu Yunhai, wanita itu. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Jangan panik, kita di pihak yang sama. Jangan khawatir. Apa yang telah kau lakukan, aku tidak akan memberitahu Fu Yunhai. Siapa kau? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku adalah tuan muda kedua dari keluarga Fu. Apa kau tidak benar-benar ingin menyingkirkan Fu Yunhai? Apa kau tertarik untuk bekerja sama? Kerja sama? Apa yang kau inginkan? Posisi pewaris korporasi Fu. Kau mendapatkan posisi pewaris grup Fu. Lalu untuk apa aku membutuhkan Fu Yunhai? Apa kau menganggapku bodoh? Jadi begitu. Kau hanya mengidamkan kekuasaan dan kekayaan Fu Yunhai. Ini membuat segalanya lebih mudah dibandingkan dengan wanita di dalam itu. Jauh lebih kuat. Mengapa kau tidak menjadi wanitaku? Ketika aku mendapatkan grup Fu, posisi Nyonya Muda Fu pasti akan menjadi milikmu. Siapa yang tidak tahu kau gagal dalam perebutan kekuasaan untuk grup Fu? Sekarang kau tak berdaya secara finansial. Menjadi wanitamu. Apa aku sudah gila? Kau jalang busuk. Bahkan kau berani memperlakukanku seperti ini. Kulit gadis ini sangat halus. Sentuhannya pasti luar biasa. Jika saya bisa mencobanya, pasti akan menakjubkan. Cepatlah, robek pakaiannya. Biarkan kami bersenang-senang dulu. Apa buru-buru? Pasti ada sesuatu dalam minumannya. Pelan-pelan saja tunggu obatnya bereaksi. Maka itu akan lebih nikmat. Tuan Fu, Tuan Lin tidak meninggalkan bar. Tidak keluar. Wanita bodoh ini. Dia pasti sudah dibawa pergi. Idiot. Di tempat seperti ini. Dan bahkan tidak sedikit pun berhati-hati. Lalu. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Apalagi yang bisa kita lakukan? Cepat pergi cari dia. Baiklah, aku pergi. Kulit gadis ini sangat halus. Hanya dengan sentuhan terasa luar biasa. Andai saja aku bisa mencobanya. Aku mungkin akan gila karena bahagia. Halo. Halo Yunhai. Aku merasa tidak enak badan. Bisakah kau datang menemuiku? Aku akan datang menemuimu sekarang. Ketua Fu, bukankah kau mencari Tuan Lin? Kau mau kemana?
Coba kamu lihat dulu. Aku ada urusan, aku akan segera kembali. Aku. Kamu harus mencari dengan teliti. Kalau ketemu mereka langsung hubungi aku. Tanganku sakit. Kau berani menyentuh wanita tua ini. Kau bosan hidup ya? Percaya atau tidak aku akan melumpuhkan kalian semua. Maafkan kami nenek, tak akan berani lagi. Kami tidak akan berani lagi. Ya, ini semua salah kami karena buta. Kami seharusnya tidak dalam keadaan apapun. Menyinggung Anda. Anda adalah orang yang berjiwa besar. Anggap saja kami seperti kentut. Dan biarkan kami pergi. Membiarkanmu pergi seperti kentut. Aku menganggap kalian semua terlalu kotor. Bicara, siapa dalangnya? Itu. Tidak bicara. Bicara atau tidak? Bicara. Bicara, aku akan bicara. Shiwei. Yiran, apa yang kau lakukan di sini? Norasia. Aku baru saja melihat mereka. Beberapa orang itu mengganggumu. Aku belum tiba untuk membantumu. Ketika aku melihatmu telah memukuli mereka hingga jatuh. Mereka kira bisa menyentuhku. Sudah baik aku tak melumpuhkan mereka. Kekuatanku, kau pasti menyadarinya. Yiran. Tapi kau tiba-tiba pergi terakhir kali. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Apa yang terjadi terakhir kali? Itu semua salahku karena terlalu impulsif. Itu kesalahanku. Namun, jangan bicarakan itu sekarang. Kau harus segera menelepon polisi sekarang. Aku akan berjaga di sini dan menangkap semua orang jahat ini. Tapi dalangnya, apa yang masih kau permasalahkan? Inspektur bisa menginterogasi mereka lebih baik darimu. Biarkan inspektur yang menangani mereka sekaligus. Tidak. Kami tidak akan berani lagi. Kalau begitu aku akan menelepon sebentar. Baiklah. Tidak akan lagi. Kenapa kau tidak segera lari? Sekumpulan sampah tidak berguna. Pergi. Yiran. Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja mereka. Jangan pedulikan mereka dulu. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Ada apa? Lukamu masih berdarah. Kita harus segera ke rumah sakit. Aku baik-baik saja. Ini hanya luka kecil. Kau tidak perlu terlalu mengkhawatirkanku. Kau terlalu berlebihan. Tapi, tidak ada tapi. Sedangkan kau, aku ingin meminta maaf padamu. Atas apa yang terjadi terakhir kali. Aku seharusnya mendengarkanmu dari dulu. Seharusnya aku tidak begitu saja mempercayai seorang pria. Apa? Kau tidak diintimidasikan? Siapa yang berani mengintimidasi adikku? Dia bosan hidup. Beritahu aku siapa orang itu. Aku harus membunuhnya. Tunggu. Seluruh masalah ini, aku tidak ingin memperpanjangnya lagi. Lagi pula aku tidak kehilangan apa-apa. Hanya saja, kau tidak masih kesal dengan apa yang terjadi terakhir kali kan? Bagaimana mungkin? Kita sudah bersaudara lebih dari 10 tahun. Bagaimana mungkin aku bisa marah karena masalah sekecil itu denganmu? Kita rugi kali ini. Anggap saja ini pelajaran. Melihat lokasi konferensi pers, kalau tidak jika aku melewatkannya, aku tidak akan bisa melihatnya. Pernikahan. Konferensi pers. Kekasih masa kecil penyelamat. Apa sebenarnya yang terjadi? Kecantikan alami Nonasia begitu indah. Ketika berdandan dia terlihat sangat anggun. Dia benar-benar pantas menjadi calon nyonya muda Fu. Tentu saja. Ada apa ini? Kenapa tidak ada reaksi sama sekali? Meskipun tadi malam aku tidak memiliki hubungan asli dengan Fu Yunhai. Selama dia percaya itu aku, maka itu aku. Apa yang kau cari, Ketua Fu? Toilet. Aku akan mengantarmu ke sana. Apa yang kamu pikirkan? Sepanjang hari, aku menggajimu. Apa gunamu? Ketua Fu, kamu tahu. Lihatmu terlalu mudah berubah. Sudahlah. Di mana wanita itu? Siapa? Lin Siwei. Pengawalku. Aku tidak tahu. Aku sibuk mencari seseorang. Aku bahkan kehilangan ponselku. Jadi kau meneleponku. Aku tidak mengangkatnya. Di mana dia? Apa kamu menemukannya? Dia meneleponku.
Kenapa hari ini? Dia masih belum tiba hari ini. Pergi beritahu dia sekarang. Absen tanpa izin. Gajinya akan dipotong. Baiklah Ketua Fu. Ngomong-ngomong Ketua Fu, konferensi pers akan segera dimulai. Aku tahu. Yunhai, aku siap. Yunhai, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, ayo pergi. Ketua Fu, apakah ini calon Nyonya muda mengadakan konferensi pers hari ini? Apakah ini khusus untuk mengumumkan pertunangan? Ya, kita akan sebulan lagi mengadakan pernikahan. Bagaimana bisa Yiran bersama Fu Yunhai? Jadi Nona Xia yang disebutkan sebelumnya selalu Yiran. Bukankah seharusnya kau menjelaskan padaku apa sebenarnya yang terjadi? Wei Wei, kamu sudah melihat semuanya. Ini salahku karena tidak memberitahumu lebih awal. Aku ingin menunggu sampai situasi jati lebih stabil sebelum memberitahumu. Kamu tidak keberatan kan? Kau masih membuat alasan. Berapa lama kau akan menipuku? Aku menganggapmu sebagai teman. Apa kau menganggapku bodoh? Bagaimana sebenarnya kau bisa terlibat dengan Fu Yunhai? Apa maksudmu? Hanya kamu yang bisa terlibat dengan Ketua Fu. Apa aku tidak pantas? Apa aku tidak memiliki kualifikasi? Kamu terus-menerus bilang kamu anggap aku teman baik. Aku pikir kamu pada dasarnya jauh di lubuk hati meremehkanku. Apa? Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu mendorongnya? Aku tidak. Dia meraih tanganku dan menjatuhkan dirinya sendiri. Yunhai, aku tidak. Apa dia gila? Mendorong dirinya sendiri. Percaya atau tidak? Aku atasanmu. Dia adalah tunanganku. Mulai sekarang, dia adalah istri bosmu. Mengerti? Sepasang wanita gila. Aku berhenti. Lakukan sesukamu. Kamu. Yunhai, terima kasih sudah mempercayaiku. Jika kamu terluka, istirahatlah dengan baik. Aku akan meminta dokter datang menemuimu. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu mendorongnya? Ketua Fu, ada apa? Barusan aku. Terhadap wanita itu. Apa aku terlalu kasar? Kau sedang membicarakan Sikapmu padanya. sepertinya itu sedikit. Tapi dia seharusnya tidak menyentuh Xia Yiran. Apa dia tidak tahu kekuatannya? Apa katamu, Nona Lin? Apakah dia cemburu? Cemburu. Wanita itu. Bagaimana mungkin? Jangan bicara omong kosong. Cepat cari dokter untuk memeriksa Xia Yiran. Kamu terus bilang aku ini teman baikmu. Aku harus cari momen untuk lebih dekat. Dan hamil. Kau bajingan. Fu bajingan. Dia jelas-jelas jatuh sendiri. Tapi kau bersikeras bahwa aku mendorongnya. Kakak, cepat lihat. Wanita yang waktu itu. Apel, kenapa kau masih terpaku? Cepat lari. Cantik, minumanmu sudah tiba. Mau kutaruh di mana? Aku akan melakukannya sendiri. Kau tidak bisa memindahkan ini. Lihat. Sudah kubilang, kau tidak bisa memindahkannya kan? Wanita ini, ada yang tidak beres. Kakak, kenapa aku tidak menyadarinya? Tidakkah kau lihat dia jelas tidak punya kekuatan? Terakhir kali dia hampir melumpuhkan kami bertiga. Wanita itu sekarang dia tidak bisa. Bahkan membawa sekotak bir. Aku akhirnya mendapatkan kesempatanku. Terlepas dari, apakah dia minum obat terakhir kali? Atau apapun yang terjadi, ayo kita tangkap dia dan bersenang-senang untuk membalas dendam atas yang terakhir kali.
Kurasa itu bagus. Ayo pergi, ayo pergi. Kondisi Nona Xia sudah tidak serius lagi. Dia hanya perlu tinggal di rumah sakit. 2 hari lagi untuk pulih lalu dia bisa keluar. Baiklah. Kalau begitu kamu harus istirahat yang baik dulu. Aku akan kembali sekarang. Yunhai, kamu duluan. Minum segelas air sebelum kamu pergi. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Baiklah. Yunhai, ada apa denganmu? Apa kamu merasa tidak enak badan? Kalau tidak, jangan pergi malam ini. Istirahat saja di sini. Apa yang terjadi padaku? Lin Siwei. Bajingan. Tolong aku. Itu telepon Lin Siwei. Sesuatu terjadi padanya. Telepon dari siapa? Bukan telepon siapa-siapa. Yunhai, lihat kamu sangat tidak enak badan hari ini. Jadi jangan khawatir tentang orang atau masalah yang tidak penting. Tetaplah di sini dan istirahat bersamaku. Bajingan. Kau bajingan. Kau cuma peduli bermesraan dengan wanita lain. Kan? Apa kau datang untuk menyelamatkanku? Yunhai. Yunhai. Tuan Fu, kau sudah keluar. Pergi. Temukan dia. Lin Siwei. Keberadaan Lin Siwei. Pergi. Baiklah. Tuan, apa yang kau lakukan? Dasar jalan. Mari kita lihat kemana kau bisa lari sekarang. Berhenti berontak. Datanglah ke pelukan tuanmu. Tidak. Lepaskan aku. Tunggu saja tunggu sampai aku kembali kuat. Aku belum selesai denganmu. Boleh dong kami para saudara senang-senang dulu. Aku sudah lama ingin tidur denganmu. Berhenti. Siapa kau? Bagaimana kau bisa sampai di sini? Lepaskan dia. Apa syaratmu? Hadapi aku. Menyerangmu? Kau pikir kau siapa? Apa yang bisa kau berikan padaku? Dan wanita ini? Apa hubunganmu? Aku adalah pewaris grup Fu. Ketua grup Fu. Dengan aset puluhan miliar atas namaku. Sebutkan hargamu. Lepaskan dia. Apa yang sedang dilakukan wanita bodoh ini? Biasanya sangat galak. Kenapa di saat kritis ini, dia malah mengacau? Wanita bodoh, apa yang kamu tunggu? Aku mengalihkan perhatian mereka. Kamu harus bertindak cepat. Trik macam apa yang sedang kau mainkan? Apa kamu yakin ingin memegang dia seperti ini? Kekuatannya cukup dahsyat loh. 1 langkah salah, bisa jadi kamu terlempar ke angkasa. Luar angkasa katamu. Kau mungkin tidak tahu. Wanita ini hanyalah orang lemah sekarang. Dia tidak punya kekuatan lagi. Kalau tidak, bagaimana kami bisa menangkapnya? Apa? Pergi cepat pergi. Aku tidak punya kekuatan lagi sekarang. Kenapa kau masih datang? Sobat, bagaimana kalau kau tetap di sini? Dan lihat bagaimana kami mengurusnya. Kami sudah membiusnya, kau tahu. Nanti, tepat di depanmu. Kita akan BR senang-senang. Dengannya, kami akan membiarkanmu melihat jalang ini. Penampilan paling bijak. Kau berani? Ada pilihan lain. Kau lompat saja dari sini. Dan aku akan melepaskannya. Apa kau gila? Jangan dengarkan mereka. Cepatlah, kau dengar aku. Jika tidak wanita ini akan kubunuh, saat ini juga. Percaya atau tidak? Baiklah. Aku akan melompat. Tidak. 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 Kau gila. Disuruh lompat kau langsung menuruti. Kau aman sekarang. Kau melompat dari ketinggian seperti itu, kau bisa mati. Apa kau tahu?
Kau biasanya memarahiku, tapi di saat seperti ini, aku lihat kau juga. Bagus sekali. Kau baik-baik saja sekarang. Apa kau bodoh, atau bagaimana? Dengan kekuatan sebesar itu, kau tidak mampu melindungi diri sendiri. Apa kau tahu betapa khawatirnya aku padamu? Dasar jalang busuk. Jangan berani-beraninya di depanku, menampilkan cinta dan kesetiaan yang tak terhingga. Kau ini apa? Kau mencari mati. Kau mencari mati? Sakit. Apa kau berani melakukannya lagi? Aku tidak berani, ampuni nyawaku. Ampuni nyawaku. Kau ingin aku melepaskanmu? Aku... Tidak perlu, karena orang seperti ini mengotori tanganmu. Patah. Aku sudah menelepon polisi. Namun, kekuatanmu telah kembali. Ya sudah. Bagaimana kekuatanku kembali? Bibi, kamu akhirnya bangun. Apa kamu masih mengingatku? Aku datang menemuimu. Ingat, tentu saja aku ingat. Kau adalah sahabat terbaik Weiwei. Bibi, kamu sekarang akhirnya sadar. Tubuhmu pasti sudah sehat sekarang kan? Oh iya, bibi kamu adalah ibunya. Apa kamu tidak memilikinya? Kemampuan Weiwei adalah warisan bawaan. Dia memilikinya sejak lahir. Itu akan menemaninya sepanjang hidup. Dan bahkan keturunannya. Satu-satunya saat dia kehilangan kekuatannya adalah setelah kehilangan keperawanannya. Jika itu bukan cinta sejati, dia akan kehilangan kekuatannya hanya ketika cinta sejati datang. Kekuatannya akan pulih. Yang berarti, pelacur itu Lin Shiwei sudah jatuh cinta pada Fu Yunhai. Mengapa kau menanyakan ini? Mungkinkah Weiwei? Tidak, Bibi. Aku hanya melihat bahwa kamu baru saja pulih. Jadi aku hanya iseng mencari topik untuk mengobrol denganmu. Jangan khawatir. Weiwei sedang bekerja sekarang. Dan lihat, dia sampai minta aku datang menemuimu. Balut dia dulu. Wanita bodoh, bukankah lukamu serius? Obati dia dulu. Tidak perlu. Aku bisa menyembuhkan. Tubuhku lebih baik darimu. Dia dulu. Kau. Yunhai. Yunhai, kamu baik-baik saja. Tunangan Tuan Fu ada di sini. Tuan Fu benar-benar sibuk. Kalau begitu kalian berdua mengobrol dulu, aku pergi sekarang. Weiwei. Tentang apa yang terjadi sebelumnya, aku salah. Aku pikir, kita perlu bicara. Tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Weiwei, kita sudah kenal lebih dari 10 tahun. Mari kita bicara baik-baik. Aku tak ingin bicara apa-apa denganmu. Kamu tidak ingin sesuatu terjadi pada ibumu kan? Apa yang kau lakukan pada ibuku? Pergi lihat sendiri. Maka kamu akan tahu. Hubungi aku ketika kamu sudah memutuskan. Oh iya. Sebaiknya kamu bekerja sama denganku dengan patuh. Biarkan aku menjadi istri Tuan Muda Fu. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi pada ibumu. Yunhai. Ibu, Weiwei. Ibu kau. Apa kau baik-baik saja? Bagus sekali. Anak bodoh, mengapa kau menangis? Ibu, aku baik-baik saja bukan? Kau sudah menderita beberapa hari terakhir ini. Bibi, bagaimana kesehatanmu? Apa kamu baik-baik saja? Ini tunanganku. Kau sudah punya tunangan. Anak itu benar-benar sudah dewasa. Dan tumbuh semakin cantik. Bibi, bagaimana kesehatanmu? Kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Cepat sembuh. Kau tidak diterima di sini. Silakan pergi. Weiwei, ada apa denganmu? Bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Kenapa kau selalu begitu? Memusuhi Iran. Aku bermusuhan. Apa kau tahu apa yang sudah dia lakukan? Weiwei, apa kamu salah paham? Apa yang mungkin bisa aku lakukan?
Ketika kamu tidak ada di sini kemarin, Bibi baru saja bangun, dan aku yang datang menemuinya. Membalikan keadaan padaku lagi. Cukup, Lin Siwei. Bisakah kau berhenti bersikap begitu sombong? Aku terlalu memaksakan kehendak. Kau tahu segalanya, apa yang dia katakan, dan apa yang dia lakukan. Namun kau sebut aku terlalu memaksa. Tidak peduli apa yang Yiran lakukan. Aku berjanji akan melindunginya. Dan aku pasti akan melindunginya. Baiklah. Baiklah. Kalian adalah keluarga. Aku hanya seorang pengawal. Kenapa aku harus ikut campur dalam banyak urusan? Aku Lin Siwei. Aku menyerah, tidak akan lanjut lagi. Keluar kalian semua. Wei Wei, jangan seperti ini. Bibi masih di sini. Sudah kubilang keluar. Jangan memaksaku. Kau orang yang tidak punya hati bukan? Jangan lupa, penyakit ibumu disembuhkan oleh seseorang yang kutemukan. Aku ingin melihat siapa yang punya nyali. Menantu perempuan yang disetujui oleh Kuyulan. Berani menindas. Ibu. Diam. Siapa orang tidak sopan ini sebenarnya? Trik-trik kecilmu ini. Aku melihatnya lebih dari 30 tahun lalu. Sekarang, kau masih menggunakannya pada putraku dan menantu perempuanku. Ibu. Apa maksudmu? Bagaimana aku bisa punya putra sebodoh kau? Pergi lihat dokumen-dokumen ini sendiri. Orang yang menyelamatkanmu dari api waktu itu sama sekali bukan wanita ini, tapi menantu perempuanku, Lin Siwei. Dan belum lama ini, apa yang terjadi antara kalian berdua, itu juga terjadi dengan menantu perempuanku. Semuanya yang diklaim palsu oleh wanita ini. Tidak, bukan. Diam. Yunhai, karena janji itu dulu. Kau sudah gila. Kau benar-benar telah membodohiku. Tapi itu tidak berarti aku sebagai seorang ibu juga akan dibodohi olehmu. Kau dan putraku tidak memiliki hubungan apapun. Jangan terlalu bernafsu untuk bersekongkol dan menjatuhkan dirimu ke keluarga kaya. Aku tidak. Kau mengambil uang putraku, menyuap beberapa orang di bawah, dan menggunakan cara-cara kotor. Semua kwitansi ada di sini. Kau punya waktu 3 hari untuk membayar semuanya kembali. Apa? Pengawal. Bawa dia pergi. Yunhai. Dengarkan penjelasanku, Yunhai. Apa? Itu semua palsu. Anakku yang bodoh, Wei Wei, adalah orang yang kau cari. Jadi, Fu Yunhai tidak tahu. Malam itu, akulah yang bersamanya. Dia tidak sengaja tidak bertanggung jawab. Wei Wei, apakah kau merasa akhir-akhir ini, kekuatanmu terkadang muncul dan terkadang menghilang? Ya, sepertinya putriku telah menemukan cinta sejatinya. Apa maksudmu, Ibu? Kekuatan kita hanya ketika kita bertemu seseorang yang benar-benar kita cintai. Barulah situasi ini terjadi. Keperawanan yang hilang berarti kekuatan hilang. Jika itu cinta sejati, orang yang membuat hatimu berdebar, barulah kekuatan dapat dipulihkan. Jadi ketika kekuatanmu menghilang dan kemudian akhirnya kembali, itu membuktikan kau telah jatuh cinta. Bagaimana mungkin aku menyukainya? Ada apa denganku? Dokter. Dokter, bagaimana hasil tesnya? Selamat. Istrimu hamil. Dan itu kembar. Apa? Kembar. Satu tahun kemudian. Hari ini adalah hari Wei Wei. Perkiraan lahir. Benar besan tersayang. Tapi jangan khawatir. Yunhai bersamanya di rumah sakit. Aku rasa aku lupa menyebutkan. Putri-putri di keluarga kita dari generasi ke generasi mewarisi kekuatan besar. Dia sudah melahirkan. Istriku melahirkan. Apa kau dengar itu? Ya, aku dengar. Selamat. Itu bayi perempuan kembar. Biarkan aku melihat mereka cepat.